Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'alta hazla sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Jamaah Masjid Al-Fatih Subhati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmatnya serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan pada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita menunaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan nikmat itu pada kita semuanya. Dan tidak kalah penting adalah nikmat bisa bermajlis ilmu di sini, nikmat bisa berkumpul dengan orang-orang baik di sini, dan nikmat bisa terus belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan ilmu itu semakin memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada sebelumnya di kehidupan kita. Karena sejatinya orang yang sedang menuntut ilmu itu didoakan oleh para penduduk langit dan bumi, sampai ikan di lautan, semut di lubangnya. Kenapa mereka mendoakan semuanya? Karena satu hal, yaitu kemanfaatan dari ilmu itu sendiri. Sehingga mudah-mudahan dengan terus berilmu ini menjadikan hidup kita semakin banyak manfaatnya buat diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu manusia yang terbaik, manusia yang baik. Salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairun nas anfa'uhum linnas. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling berikan manfaat pada manusia. Sehingga dengan ilmu kemanfaatan itu akan sangat terasa. Tapi kalau tanpa ilmu, seakan-akan itu manfaat, tapi sejatinya tidak manfaat. Karena memang kacamata kita manusia ini sangat berbeda dengan kacamata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan kesabaran dan istiqomah ini bisa menghadirkan manfaat buat diri kita masing-masing dan orang-orang sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita di pembahasan kali ini, alhamdulillah dengan izin Allah, kita sampai di hadis yang ketiga, di hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana kita sudah membahas hadis yang kedua dengan singkat. Dan insyaallah hari ini kita coba bahas hadis yang ketiga, yang berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekilas hadis ini bagian daripada hadis yang kedua tentang Islam. Kalau yang hadis yang kedua kemarin itu yang para ulama mengatakan bahwa itu adalah umul hadis atau umul sunnah, karena mencangkup hadis-hadis Nabi SAW. Nanti akan kembali ke hadis yang kedua kemarin itu, dan salah satunya di situ ada Islam. Ada Islam dan yang sering kita kenal dengan rukun Islam. Kalau iman berarti rukun iman, dan kata rukun itu adalah istilah yang diberikan oleh para ulama. Kalau zaman dulu nggak ada rukun, tapi ulama kita zaman dulu paham betul akan manfaat ini sehingga dibuatkan bahwa ini adalah rukun. Dan rukun adalah matakumu alaihi mahiyatus syai', yang berdiri di atasnya segala urusan pokok tadi. Jadi kayak pondasinya, tiangnya, yaitu rukunnya. Yang nanti akan berdiri di atasnya itu ya semua pernak-pernik itu. Kalau di sini bangunan ya atasnya ada atap, ada tembok dan seterusnya. Nah, rukun itu seperti itu, sehingga ini menjadi hal yang sangat mahal dan penting dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita coba akan bahas rukun Islam itu sendiri. Rukun Islam, ya, rukun Islam yang kita kenal ada 5. Maka di sini dari Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar radhiyallahu anhu, mendengar Nabi SAW bersabda, Bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya. Nah, menariknya di sini kita coba sedikit melihat sosok Nabi yang status beliau bukan hanya sekedar Nabi, tapi beliau adalah sosok guru. Sehingga banyak sekali nanti kalimat-kalimat beliau yang itu disampaikan, dilontarkan itu dalam rangka untuk mendidik. Kayak seperti ini, Bunyal Islam. Kata bunya, kalau gedung ini namanya al-bina, bangunan. Bunya itu dibangun. Jadi Nabi ingin coba memberikan sebuah pendekatan kepada orang yang mendengar. Ini loh, Islam itu kayak bangunan gitu. Islam itu kayak bangunan, sehingga orang yang mendengar itu ngerti, oh Islam itu kayak bangunan begini. Nah, nanti ada pondasinya, ada tiang-tiangnya, ada atapnya, ada semua pernak-pernik itu. Maka beliau sampaikan Islam itu dibangun ala khams, didasari dengan 5 poin, 5 perkara, gitu ya. Dan itu juga nanti banyak sekali Allah itu memberikan firman-firmannya dalam Al-Quran itu ya sama. Tadi untuk mendekatkan apa yang ingin disampaikan kepada manusia, ya, kepada manusia. Maka kalau kita sampaikan rukun Islam 5 itu akan kadang kita agak lama untuk menangkapnya, untuk mencerna dalam pikiran kita. Tapi kalau seandainya kita memberikan sebuah permisalan nih, kayak bangunan. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Ya, atas 5 perkara, ya seperti orang bangun itu ada pondasinya, ada pokok-pokoknya. Dan begitulah Islam dibangun atas 5 perkara. Ya, bunya dibangun. Jadi itu bukan suatu kata yang tanpa sengaja, tidak, ya, karena tadi Nabi kita Muhammad SAW itu juga sosok guru, sehingga salah satu guru yang sangat kreatif adalah
mendekatkan apa yang ingin disampaikan dengan sesuatu yang dekat dengan audiennya. Nah gitu, nggak jauh-jauh, ya nggak jauh-jauh. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Syahadatain ini sering kita dengar lah, kata syahadatain, asyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, kata syahadah. Tapi lagi-lagi ini kalimat syahadah atau la ilaha illallah itu nanti dan wa anna Muhammadar Rasulullah itu ternyata bukan sekedar kalimat yang kosong, bukan kalimat kosong, ya. Itu ada kalimat yang sangat berat sekali. Oleh karenanya orang kafir Quraisy saat itu sangat berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang Quraisy hari itu sangat paham akan konsekuensinya daripada kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal tahu. Abu Jahal tahu, orang-orang kafir Quraisy tahu, bukan hanya sekedar ngucapin, enggak. Ada konsekuensi hukum di sana. Ada konsekuensi hukum. Apakah mereka tidak meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit bumi? Mereka meyakini. Dan firman Allah banyak sekali. Salah satunya kan wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya pada mereka siapa yang ciptain langit dan bumi, mereka pasti akan ngomong berkata Allah. Artinya orang kafir Quraisy saat itu paham yang ciptain ini semua Allah. Tapi mereka enggak mengucapin la ilaha illallah. Bahkan Nabi SAW sering mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tamlikul ajam wal arab. Katakanlah wahai manusia la ilaha illallah, kalian beruntung. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan menguasai Arab dan non Arab. Jadi Nabi semenjak diutus sampai beliau wafat itu Nabi Muhammad SAW itu cuma tadi intinya la ilaha illallah. Intinya la ilaha illallah. Karena itu kalimat sakti sebenarnya. Kalimat sakti, kalimat yang ada konsekuensinya. Jadi bukan hanya kalimat kosong, tidak ilah selain Allah, tidak. Ya. Karena ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia secara yakin dan dia secara pasrah akan menyerahkan diri kepada Allah dengan semua konsekuensinya. Dia harus berhukum pada Allah, dia harus menjadi pada Allah, dia harus mentaati semua yang disuruh, dia harus menjauhi yang dilarang, semuanya harus. Makanya orang kafir Quraisy gak mau. Kalau udah ada aturan sebelumnya, udah ada aturan. Kalau babnya mereka siapa ciptain, mereka yakini Allah. Tapi kalau suruh ngucapin gak mau. Karena kalau sudah ngucapin konsekuensinya berat. Hidup mereka akan diatur sama aturan Allah. Bukan aturan nenek moyang mereka, aturan mereka, aturan enggak. Sehingga kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat syarat dengan konsekuensi, kalimat sakti yang bisa menghadirkan keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, syahadah la ilaha illallah. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah juga sama. Akan diatur. Kita meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah, nabinya Allah, meyakini apa yang disampaikan, berita-beritanya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, dan tidak beribadah melainkan dengan tuntunan dari beliau Muhammad SAW. Jadi konsekuensinya berat. Kata la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu memiliki konsekuensi yang sangat berat. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi nanti ketika ingin menghadirkan rukun-rukun setelahnya itu Allah, Muhammad kuat, itu akan sangat membantu dan meringankan semua beban itu. Ya. Makanya kan asyahadah itu kan syahidah itu menyaksikan. Kalau kata Allah alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui hal yang gaib dan asyahadah yang nampak. Jadi orang ketika asyhadu alla ilaha illallah itu seakan-akan dia melihat
Allah, seakan-akan dia melihat Nabi ketika mengikrarkan itu. Ya, nanti disuruh sholat, berarti seakan-akan kita melihat Allah sedang merintah kita. Atau Nabi kita nanti perintahin apa, jadi seakan-akan itu hadir di hadapan kita, syahadah, asyahadah. Ya. Sehingga ketika itu hadir kuat dalam diri, nanti rukun-rukun setelahnya itu akan sangat nikmat untuk dikerjakan. Itu tentang syahadah tadi itu, syahadah. Maka syahadah itu harus dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan jawarih tadi itu. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata, ya, syahadah. Sehingga kata asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu sebuah kalimat syahadat yang sangat penuh dengan konsekuensi. Ya, yang dulu orang kafir Quraisy paham betul akan kalimat itu, sehingga mereka enggan untuk mengucapkan. Maka kita jangan sampai kalah sama kafir Quraisy. Abu Jahal itu ngerti, la ilaha illallah itu Abu Jahal ngerti, maka dia nggak mau ngomong. Nah, kita hari ini mau ngomong tapi nggak ngerti. Nah, kebalikan. Kalau Abu Jahal itu nggak mau ngomong karena dia ngerti konsekuensi hukumnya, konsekuensi hidupnya kan diatur kalau udah masuk itu dari itu. Nah, kita hari ini banyak masuk tapi nggak ngerti, nggak sepaham Abu Jahal. Sehingga ya Islam kita ya belumlah levelnya belum tinggi-tinggi amat. Ya, karena kalau kita memahami dengan sangat baik itu, semua hidup kita harus dengan aturan Allah dan aturan Nabi. Itu syahadat. Jadi kalau kita masih belum sesuai dengan aturan Allah, aturan Nabi, apa yang Allah perintah, apa yang Allah Nabi perintah, itu kita belum sepenuhnya memaknai akan kalimat syahadat. Gitu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Baik, yang kedua itu ada wa iqamish shalah, menunaikan salat, mendirikan salat. Baik, sebelum masuk ke sini, saya di pertemuan yang sebelumnya menyampaikan bahwa kalau iman ditanya tentang apa sih iman, itu terpisah dari Islam, maka iman bisa diartikan dengan pengertian Islam, atau bisa juga nanti saling melengkapi, bisa saja. Atau mungkin apa sih Islam, maka bisa dijawab dengan pengertian iman, atau nanti bisa saling melengkapi. Tapi kalau ditanya dalam satu konteks, satu pertanyaan, iman apa, Islam apa, maka diterjemahkan, diartikan dengan pengertiannya masing-masing. Islam adalah amalan zahir, iman adalah amalan batin. Ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW nanti juga akan mencontohkan itu. Saya kasih contoh begini. Kalau ini hadis sebelumnya, Islam itu masih amalan zahir. Amalan zahir, meskipun di sana ada amalan batin, iya, tapi secara keseluruhan amalan zahir semua. Nah, nanti suatu saat Nabi juga pernah mengatakan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, dalam Bukhari, beliau mengatakan bunyan Islam ala khams, imanin billah wa rasulih. Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu iman pada Allah dan Rasulnya, wassalatil khams, salat 5 tu, wasyami Ramadan, puasa Ramadan, wa adaiz zakah, zakat, dan haji, wa hajjil bait, dan haji. Di sana ada, perhatikan, di sana ada iman billahi wa rasulih, iman pada Allah dan Rasulnya. Bukankah ini di hadis yang kedua adalah ini daripada iman, pengertian iman. Tapi di sini Nabi mengatakan Islam dibangun 5. Ya. Atau hadis lain Nabi juga pernah mengatakan bunyal Islam ala khamsatin, ala ay wahidallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa siyam Ramadan wal hajj. Islam dibangun di atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji. Hadis riwayat Muslim. Jadi kadang Nabi pun juga mencampur antara Islam itu juga ada amalan zahir dan juga ada amalan batin.
sehingga nanti jangan bingung. Ini nggak konsisten, tidak. Karena tadi antara iman, amalan batin dan amalan zahir itu saling melengkapi. Kalau seandainya amalan zahir ini tidak ada amalan batinnya, maka ini hanya gerakan kosong manusia yang tidak ada pahalanya di sisi Allah. Jadi kalau sholat ya cuma takbir, ruku, sujud, tapi dia nggak tahu kenapa harus sholat, kenapa sujud, kenapa ruku, bacaan-bacaannya juga nggak tahu. Jadi nggak jauh beda sama robot yang jadi nggak ada hatinya, nggak ada akalnya, cuma gerakan fisik yang itu kosong, itu kosong sekali. Sehingga harus dibalut dengan iman, tadi itu. Ya, sehingga pantas saja Nabi Muhammad SAW mengatakan ju'ilat qurratu aini fi shalah, telah dijadikan bagiku penyejuk pandangan di dalam sholat. Artinya sholat yang Nabi itu sangat ngangenin, menenangkan, sebagai rehat, pokoknya bukan beban. Kenapa? Karena ada iman di situ. Ya, ada iman di situ. Sehingga di bab sholat dan rukun-rukun setelahnya itu juga harus dibalut dengan bagaimana iman itu sendiri. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sholat ini juga saya ingin merevisi yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa memang syariat-syariat yang kita kenal 5 rukun ini memang kebanyakan nanti disyariatkan ketika fase Madinah. Meskipun di Mekah ada, tapi tidak seperti yang kita rasakan hari ini. Nah, di pertemuan lalu saya sampaikan kalau sholat itu nanti di Madinah. Nah, saya moralat bahwa sholat itu menjelang ke Madinah. Ada yang mengatakan tahun 12 kenabian, ada yang mengatakan tahun ke-10 kenabian, sebelum hijrah. Sholat, ya, sebelum hijrah, sholat 5 waktu. Ingat ya, 5 waktu. 5 waktu yang saat itu masih 2 rakaat. Kecuali maghrib 3. Karena nanti sholat 5 waktunya kita hari ini yang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, itu nanti ketika Nabi di Madinah. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan ketika Allah wajibkan sholat, ketika diwajibkan itu adalah rakaataini, dua-dua, dan kemudian ketika Nabi datang di Madinah, ketika dalam keadaan safar tetap 2, tapi dalam keadaan mukim maka ditambah jadi 4, kecuali maghrib tetap 3 dan subuh 2. Jadi kurang lebih itu. Adapun sholat di fase Makkiyah ada, tapi bukan sholat kayak kita hari ini. Artinya secara rakaatnya, secara waktunya tidak sama. Dulu Nabi Muhammad SAW itu sudah disyariatkan sholat, tapi sholat qiyamul lail dulu itu wajib. Batas terakhir sepertiga malam. Ya, itu wajib dulu. Maka sudah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Terus nanti agak dihapus, diringankan. Oke, kalau tadi ada batasannya, paling akhir ya sepertiga malam ya. Nanti saya itu dilepas batasan itu, terserah mau pertengahan, 2-3 malam, 4-3 malam. Terus kemudian nanti ada sholat yang 2 rakaat pagi dan petang. Kemudian Nabi Isra Mi'raj, di Mi'raj diangkat ke langit, itu dapat fardu kewajiban sholat. Dari yang 50 waktu nanti Nabi ketemu sama Nabi Musa, suruh minta rukhsah, sampai akhirnya turun ke 5 waktu. Dan 5 waktu itu masih 2 rakaat kecuali maghrib. Sehingga terakhir ya sholat kita hari ini. Nah, itu sholat. Pada fase itu zaman Makkiyah memang lebih fokus kepada tadi bagaimana konsekuensi la ilaha illallah tadi itu dengan semua konsekuensinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu betul-betul dibangun.
sehingga nanti rukun-rukun setelahnya itu akan sangat nikmat ketika dikerjakan. Ya, itu sholat, itu sholat. Makanya di bab sholat ini, masya Allah, ini hal yang sangat mahal dan suatu yang sangat terus kita kerjakan, kita ulang, sehingga apakah sudah sholat kita itu berkualitas atau belum, begitu. Sudah berkualitas atau belum, ataukah masih sekedar gerakan rutinitas, gerakan fisik yang itu jauh daripada ruh sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu ya. Sehingga wajar ketika Abu Hamid Al-Ghazali itu beliau sedikit memberikan catatan tentang sholat, ketika sholat itu bisa menghadirkan kenikmatan. Belum menyampaikan ada 6 perkara ketika sholat itu akan bisa nikmat, bisa menghadirkan ruh. Belum mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, pertama adalah hudurul qalb, datangnya hati, hadirnya hati. Jadi ketika kita ingin sholat itu apakah hati kita hadir atau hanya gerakan fisik yang ikut-ikutan? Karena berbeda. Karena ketika hati sudah hadir, fisik akan jauh lebih ringan untuk jalan. Tapi kalau hati tidak hadir, maka ini hanya gerakan fisik yang bisa akan berat dilakukan. Hudurul qalb. Yang kedua, at-tafahum, memahami dalam arti gerakan setiap bacaan itu memiliki memiliki arti yang sangat dalam sekali. Maka tidak heran ketika ulama-ulama ahli ilmu menjadi imam itu mereka menangis, mereka merenungi, menikmati. Kenapa? Mereka paham betul akan arti makna dari yang dibaca. Bahkan bukan ketika baca surat, baru Al-Fatihah aja bisa nangis. Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan betapa kita hanya beribadah pada Allah, minta tolong sama Allah. Itu kan sebuah penghinaan diri hamba pada Allah, itu. Sehingga itu tafahum, memaknai. Selanjutnya at-ta'zim, mengagungkan di sini itu ada 2 poin. Pertama, mengakui, mengetahui akan betapa agungnya Allah. Yang kedua, mengetahui dan mengakui bahwa kita itu kerdil. Sehingga ketika itu hadir dalam diri kita, maka agung itu akan hadir dalam hati. Ya, hati. Selanjutnya al-haibah. Al-haibah itu rasa takut disertai rasa pengagungan. Nah, ini. Jadi rasa takut yang disertai dengan rasa kagum. Orang kalau takut tanpa disertai dengan rasa kagum, itu akan kabur. Takutnya benar-benar takut, nggak mau datang. Tapi kalau takut disertai dengan rasa pengagungan, dia tidak lari, tidak kabur, tidak. Tadi dia tahu betul ketika ibadah sesuatu yang disembah Allah. Dia tahu betul kita itu butuh sama Allah, sehingga hadir itu rasa haibah. Ar-roja, selanjutnya roja, mengharap semua apa yang ada si Allah, dari pahala, dari surga, dari balasannya. Dan terakhir adalah al-haya, malu kenapa? Malu ketika kita ibadah, kita banyak kurangnya, banyak kelemahannya. Sehingga belum sampaikan itu harus dipahami dalam kegiatan sholat kita, sehingga ketika sholat itu nikmat, gitu. Sholat itu nikmat, ya, nikmat seperti nanti tadi Nabi dijadikan sholat itu dijadikan Allah bagi Nabi adalah qurratu a'yun. Baik, jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sholat. Selanjutnya zakat. Nah, ini zakat kapan disyariatkan? Zakat kita tahu ya, zakat itu yang kita setiap tahun zakatul fitr. Ini disyariatkan ini nanti di Madinah juga. Ini di bulan 2, di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah itu nanti ada syariat zakatul fitr.
zakat fitrah kalau kita kenal. Sehingga di fase Makkiyah itu belum kenal yang namanya zakat, belum ada. Ya. Sama juga ini bab zakat ini juga harus dipahami bukan rutinitas tahunan. Oh, pokoknya kalau Idul Fitri selesai itu kita wajib zakat, hasilnya gitu. Padahal enggak. Padahal ketika Allah wajibkan zakat itu ada tujuan tersendiri. Tujuannya itu selalu maslahat buat manusia. Bukan rutinitas. Jadi kita tuh kalau melakukan agama ini dibalut dengan rutinitas itu ya nggak ada rasanya, nggak ada imannya. Sehingga rutinitas itu ya sesuatu yang tidak memberikan efek positif dalam kehidupan. Ya, sama dengan zakat juga sama. Zakat kita mana apa? Apakah itu rutinitas atau ada hal lain? Maka Al-Ghazali juga sama menyampaikan di bab zakat ini harus dipahami akan 3 hal juga. Pertama adalah lagi-lagi semua syariat yang Allah hadirkan untuk manusia selalu memiliki maqasid, memiliki tujuan, pasti memiliki maslahat buat hamba. Itu pasti. Jadi bukan hanya sekedar ini perintah dariku untuk biar enggak keluar dari status Islam, tidak. Jadi selalu ada maslahat buat manusia sendiri. Selalu ada maslahatnya. Contoh zakat. Kenapa harus zakat? Apakah itu rutinitas? Tidak. Pertama adalah ini sebagai bentuk ujian Allah. Karena tadi sudah syahadat tadi ya, la ilaha illallah itu, la ilaha illallah tiada ilah selain Allah. Kita menyembah Allah, melaksanakan semua perintahnya itu. Nah, itu butuh ujian. Maka salah satu ujiannya adalah di bab harta ini. Ya, apakah kita lulus di bab harta ini sehingga Allah tetap di atas atau memang kita tidak lulus? Ya, karena Allah Maha tahu akan karakter manusia. Ini manusia itu Allah Allah kasih karakter atau bawaan atau tabiat cinta harta. Banyak firman Allah. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am dan seterusnya. Di Imran. Allah jadikan rasa cinta terhadap apa yang disukai oleh manusia dari wanita, anak-anak, harta benda, emas perak, kuda pilihan, ternak dan ladang. Itu Allah jadikan kecintaan buat manusia. Atau firman Allah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguhnya manusia itu sangat cinta akan kebaikan. Al-khair itu kebaikan. Ulama tafsir mengatakan itu harta. Karena harta salah satu maknanya adalah kebaikan. Karena semua kehidupan ini mau tidak mau ditopang dengan yang namanya harta. Manusia suka, sehingga perlu diuji. Ini kecintaan manusia ini apakah kebelabasan atau tetap Allah yang di atas? Maka zakat hadir. Nah, gitu. Zakat hadir. Selanjutnya yang kedua, ini untuk mensucikan diri dari karakter split. Jadi tadi Allah tahu ini manusia itu suka banget sama harta. Maka coba dilatih jangan pelit-pelit lah punya harta. Kalau kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari dirinya dari rasa pelit itu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Yang ketiga sebagai bentuk syukur, gitu, bentuk syukur terhadap harta, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Makanya kita harus makna itu semua. Jadi bukan rutinitas habis mau Idul Fitri zakat, enggak, tapi ada makna lain di balik itu. Ya, karena kalau tidak dilatih itu, manusia ini akan tenggelam dengan yang namanya harta. Kalau udah tenggelam dengan yang namanya harta, maka ya siap-siap, nanti hisabnya akan lama. Dan waliyadzubillah kalau seandainya harta itu akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka itu zakat harus dipahami. Baik, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang bab zakat. Ya, jadi di tahun kedua disyariatkan 2 Hijriah dan kurang lebih ada makna-makna tertentu. Baik, selanjutnya adalah tentang puasa Ramadan. Ya, puasa.
Ini sering sekali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, dengan tujuan kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya adalah ada zakat, ada puasa. Ini puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini juga nanti disyariatkannya di Madinah di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah. Dan di Mekah sudah ada puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Puasa yang lebih sudah ada. Bahkan ada orang mengatakan puasa Asyura itu di Mekah juga ada. Artinya ketika Makkah itu memang lagi bangun fondasi makna-makna dari semua itu, sehingga nanti ketika hadir beban-beban yang ada di Madinah itu, semua beban itu dikerjakan dengan penuh makna, seperti halnya puasa dan sebenarnya puasa. Sehingga lagi-lagi puasa bukan lagi juga rutinitas, salah. Ini puasa adalah ada skenario Allah, ada tujuan Allah kenapa manusia itu harus puasa, itu ada. Lagi-lagi kalau seandainya tidak diwajibkan puasa yang 1 bulan itu, maka lagi-lagi manusia ini juga akan kebablasan juga, ya. Karena kenapa? Puasa itu kan secara bahasa al-imsak, nahan. Nah, gitu. Puasa itu nahan. Jadi ada kalanya hidup itu harus ditahan. Ya, kan ada kalanya hidup itu harus gas, tapi ada kalanya harus tahan dulu. Tahan bisa jadi untuk mengatur ritme, atau bisa jadi tahan karena udah kebablasan. Ya, karena di puasa itu kita menahan dari semua yang Allah halalkan. Maka Abu Ghazali mengatakan puasa itu ada 3 level. Puasanya orang awam, orang umum, puasanya khusus, saumul khusus. Yang terakhir saumu khususin khusus. Saumnya, puasanya orang lebih khusus. Ya, jadi 3 derajat ini puasa itu. Belum mengatakan. Pertama, puasanya orang awam. Orang awam itu puasa ya hanya sekedar perut sama di antara kedua paha. Itu puasa orang awam. Yang kedua, ini puasanya orang-orang soleh, yaitu ketika semua anggota badan ini ditahan dari yang tidak baik. Ya, tangan, lisan, mulut, telinga, itu semua ditahan dari hal-hal yang tidak baik. Dan ini puasanya orang-orang solihin, kata beliau. Orang-orang soleh itu puasanya. Terakhir, ini puasanya para orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabinya. Apa itu? Puasanya mereka dari kehidupan dunia dan mereka terus mengejar akhirat. Jadi tadi puasa as-shaum imsak, menahan. Jadi orang-orang dekat Allah itu, para nabi itu, mereka puasanya adalah mereka menahan diri dari dunia dan mereka mengejar akhirat. Nah, itu puasanya orang lebih khusus. Maka ada sebuah kalimat menarik, kam min shaimin muftir, kam min muftirin shaim. Betapa banyak yang berpuasa tapi dia sepertinya berbuka, dan berapa banyak orang yang berbuka tapi pada hakikatnya dia berpuasa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak orang yang puasa tapi seakan-akan nggak puasa. Kenapa? Ya puasanya hanya puasa menahan lapar dan syahwat, tapi mulutnya, telinganya, matanya itu sangat dekat dengan kemaksiatan. Jadi seakan-akan dia puasa, iya, puasanya orang awam, tapi dia nggak puasa. Tapi juga betapa banyak orang yang dia nggak puasa, tapi pada hakikatnya dia puasa. Kenapa? Jadi semua anggota badan ini dia tahan dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam bab puasa ini juga harus dimaknai puasa ini apa?
sehingga nanti benar-benar bahwa rukun Islam ini benar-benar nikmat dijalani dan benar-benar nanti bisa menopang semua yang ada di atasnya, gitu. Semua yang ada di atasnya, ya. Tapi kalau hanya sekedar rutinitas, maka ini sangat ringkih sekali. Baik jamaah dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir itu ada haji, ya. Hajjul bait itu haji mengunjungi Mekah, Baitullah. Ini terjadi pendapat di kalangan ulama kapan diwajibkan. Kalau tadi sholat itu ada di Mekah tapi nanti finalnya di Madinah, seperti yang kita rasakan hari ini. Puasa tahun 2, zakat fitrah tahun kedua, dan ini haji. Haji itu para ulama berbeda pendapat. Tapi Allah alam yang mendekati adalah tahun ke-9 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 10. Jadi menjelang wafatnya Nabi nanti, mendekat wafatnya Nabi. Jadi haji itu di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir. Nah itu kurang lebih rukun Islam di hadis ini. Insyaallah karena sudah azan kita dengarkan dulu pada azan. Bismillah, kita sedikit lanjutkan pembahasan kita hari ini tentang hadis yang ketiga. Sedikit koreksi tadi, haji dan puasa agak ketukar tadi saya sampaikan. Kalau di hadis yang ketiga ini haji didahulukan daripada puasa. Tadi saya sampaikan penjelasannya, puasa dulu baru haji. Yaitu kalau di sini konteksnya haji dulu baru puasa. Baik, jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan penjelasan dari hadis ini karena salah satu yang syarah tentang hadis Arba'in An-Nawawi itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau memberikan sebuah kesimpulan tentang hadis yang ketiga ini. Beliau sampaikan fasarat hadhil hikmah al-azimah fi arkanil Islam annaha, maka ada hikmah yang besar agung terhadap hadis tentang rukun Islam ini. Beliau sampaikan bazlul mahbub wal kafu 'anil mahbub wa ijhadul badan kulun hadza imtihan. Beliau sampaikan adalah berusaha mencurahkan sesuatu yang dicintai, ya, dan menahan dari sesuatu yang dicintai, dan membuat badan ini bersungguh-sungguh, maka semua ini adalah ujian. Maka beliau sampaikan badrul mahbub, yaitu mencurahkan sesuatu yang dicintai fi zakah, yaitu di bab zakat harta, li'anal mala mahbubun ilal insan, karena harta itu sesuatu yang dicintai di dalam hati manusia. Firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sungguh manusia itu kepada harta sangat cinta sekali. Maqala wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan sungguh kalian itu mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Itu. Jadi badrul mahbub wal kaf 'anil mahbub, yaitu menahan dari sesuatu yang dicintai. Ini fisya itu nanti di puasa, ya, di puasa itu bagaimana kita menjaga, menahan dari sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang boleh, yang dibolehkan oleh Allah, sesuatu yang kita cintai itu kita tahan. Ya, kalau yang zakat itu kita berikan, kita curahkan, kita keluarkan sesuatu yang kita cintai. Kalau di puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurang lebih kesimpulannya tentang rukun Islam ini itu adalah tadi itu. Wa ijhadul badan, ini juga nanti
ada di di sholat kita, nanti ada di haji kita. Kan sholat itu kan fisik, kita harus sholat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Apalagi nanti subuh itu kan, itu berusaha untuk semaksimal mungkin membuat badan ini ayo bangun dari nyamannya kasur, dari nyamannya kehangatan selimut, dingin dan sebagainya, ayo bangun. Maka di situ ada ujian badan. Haji itu juga ada ujian badannya, ada juga dia ujian hartanya. Sehingga semua ini tadi kurang lebih ya, mencurahkan sesuatu yang dicintai, menahan dari sesuatu yang kita cintai, ujian. Nah gitu. Jadi kurang lebih rukun Islam ini adalah ujian dari Allah, pembuktian dari Allah atas dasar tadi asyhadah tadi itu. Kalau kita bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka ujiannya kurang lebih seperti tadi. Dan lagi-lagi ujian setiap manusia berbeda-beda. Sama secara fisik, tapi secara bobot kualitas pasti berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung tadi kita memaknai semua ujian ini seperti apa. Kalau kita memaknai ujian ini sekedar rutinitas, maka ya akan dapat pahala sebesar itu. Tapi kalau kita maknai bahwa ujian ini betul-betul dengan makna yang baik dan benar, maka Allah akan hadirkan lebih daripada yang pertama. Maka itu kesimpulan daripada hadis ketiga ini, hadis arba'in yang ketiga ini tentang rukun Islam ini. Sehingga tadi Islam ini bukan hanya sekedar anggota fisik, bukan amalan zahir, bukan ritual-ritual yang bisa dilihat oleh manusia, tapi di sana ada ruhnya. Nah itu yang membedakan, ya, itu yang membedakan kualitas di setiap amalan-amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam, iman itu saling melengkapi, saling menutupi, dan saling tadi tidak bisa terpisahkan. Ya, mungkin itu kesimpulan yang bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dalam menjalankan semua rukun Islam ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufiknya, terus istiqomah, dan mudah-mudahan Allah hadirkan ruh itu dalam setiap aktivitas rukun Islam ini. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi, dan kalau ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan tutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.